Hidup jaya PKK untuk dua. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur senang dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berprestasi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Hidup jaya PKK. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah kepada Ibu Dr. Sirpanggung, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PKK PMI Wonosobo, yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kesempatan pertemuan Ketua PKK PMI zaman saya dalam keadaan sehat. Terima kasih tahunnya, dan ternyata kita kompak sekali pakai seragam. Tambah seru rasanya, kayak berasa kompak sekali. Pada kesempatan kali ini nanti mohon maaf kalau saya ada sedikit ngajak sesuatu, dan sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam menyiapkan tempat ala kadarnya. Semoga berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ketua RT. Monggo kepada Bu Lina, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasekuan RT 6 RW 4 Kota Damai, yang saya hormati ibu-ibu warga RT 6 RW 4 Kota Damai yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita dikumpulkan dalam kegiatan PKK, yang mana PKK itu dilaksanakan rutin setiap bulan. Semoga kedatangan ibu-ibu Berangkat berbagi ini kan, walaupun sedikit ya, sedikit yang bisa. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sirpanggung untuk gilirannya bulan ini. Semoga apa yang disajikan, apa yang kesempatan ini mendapatkan pahala dan kebaikan. Acara PKK pada hari ini, pada bulan ini tidak panjang lebar karena memang ada narasumber spesial, yaitu tuan rumah yang memang gimana ini tuan rumah berkolaborasi dengan apa bu sebutannya bu? Sebutannya apa bu? Dinas Lingkungan Hidup. Kita mendatangkan
Ya. Tujuan PKK pada hari ini memang hanya mengumpulkan uang arisan, pembayaran dan lain-lain. Untuk lainnya skip dulu, disimpan untuk bulan depan. Intinya bulan ini waktu saya serahkan kepada Ibu Dr. Panggung untuk pengisian sebagai narasumber apa ya kemarin ya, workshop, bunyinya workshop pengelolaan sampah sebenarnya. Semoga lebih jangan serem-serem ya, santai aja ya, seperti itu. Jadi tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Seperti itu Bu, monggo untuk waktu kepada Ibu Panggung silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum dulu enggak? Oh, enggak udah. Oh, Ini ada sebagian saya udah bawa kemarin. terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Sirpanggung tentang pengelolaan sampah. Kita kemarin udah ngisi itu ya Bu, Google Form itu ya, Google Form, nanti apa hasilnya bisa dievaluasi. Monggo Bu Sirpanggung disilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lina dan Bu Rifa. Ini mohon maaf sebelum saya mulai sambil kok sepertinya masih utuh ya, kali dipun dari kali dipun dari. Jadi mungkin kalau kemarin kita rencananya mau workshop yang durasi waktunya lebih lama, saya rasa ini pengisian tentang sampah kemauan nih Bu Lina. Jadi harapannya nanti setelah kita berdiskusi, kita bisa mengambil satu kesepakatan bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan kita. Mbak Nyuruh itu Mbak. Ini memang harus di depan ya? Enggak, ini untuk konten saya, biar dapat konten ya. Enggak apa-apa. Oh, itu apa sih maksudnya? Aku jadi grogi gitu. Ada kamera. Saya jadi grogi gara-gara ada kamera. Terus ngeten ibu-ibu sekalian bahwa permasalahan sampah itu kan permasalahan yang sangat besar nih. Dan semua kalau kita di rumah tangga, levelnya di rumah tangga itu ternyata kita penyumbang sampah yang banyak. Nah, sekarang mungkin kita berpikir bahwa kalau selama ini sampah itu urusannya pemerintah, urusannya dinas lingkungan hidup dan selanjutnya seterusnya. Cuma kalau kita bisa mencoba mengurangi mengurai dari rumah, ternyata beban sampah saya akan nanti lebih fokus ke sampah organik ya. Ternyata kita bisa dengan mengelola sampah organik rumah tangga, kita bisa mengurangi produksi sampah dari rumah tangga sebanyak 50%. Jadi nanti kita mulai dari satu, kalau prinsip pengelolaan sampah itu kan ada 3R, reduce sama recycle. Reduce itu mengurangi semua potensi yang bisa menghasilkan sampah. Seperti misalnya kadang-kadang kalau kita di tempat lain kan kita banyak pakai air kemasan deh. Nah itu mulai dikurangi. Kalau ini sih pada prinsipnya semua ibu-ibu sama pirsa, termasuk itu kenapa saya pakai kotak. Nanti saya akan nyambung ke yang berikutnya. Reduce itu pada prinsipnya satu, mengurangi semua potensi sampah sebisa mungkin. Kalau kita bisa menggunakan bahan yang bisa. Yang kedua, reduce. Nah, reduce sama reduce saling berkaitan ya. Dengan kita menggunakan bahan yang bisa digunakan ulang, maka kita akan mengurangi sampah juga. Dan yang kedua, berikutnya adalah recycle dengan mengolah sampah kembali. Kalau yang sampah anorganik kita bisa bawa ke bank sampah. Kalau yang organik sebenarnya kita bisa mengolahnya juga. Dan ini produk dari sampah organiknya yang kita kelola itu bisa menjadi kompos atau pupuk cair. Kemudian ada beberapa pengelolaan lain yang misalnya tentang kagunan ikan, ternak ayam, itu kan sudah
biasanya sudah otomatis buat pakan ya. Nah masalahnya kalau kita yang tidak punya, ternak, kita ada beberapa pilihan yang kemarin ada di Google Form itu ya. Jadi misalnya ada bisa kita pakai tanah, kemudian ditimbun di situ. Ada pakai biopori di luar, saya punya contoh biopori yang di luar. Kemudian ada metode ember tumpuk komposter yang nanti akan saya perlihatkan. Kemudian ada rosida, lodong sisa dapur dan yang lain-lain. Nah, saya di sini akan menyampaikan tentang yang ember tumpuk. Kenapa sih kok saya kemarin mulai tertarik dengan ember tumpuk? Karena kalau menurut saya, satu, untuk orang yang tidak mempunyai lahan, dia akan praktis. Jadi kalau yang punya lahan kan bisa pakai biopori di luar, di halaman. Kadang-kadang ada yang halamannya sudah habis. Jadi kita bisa meletakkan ember tumpuk itu di luar ruangan saja. Kemudian yang kedua, dia metodenya 2 ember, Mbak ambilin 1 komposter yang itu nanti ya nggak apa-apa. Metodenya ember atas dan bawah. Yang atas itu untuk masukin sampahnya, dan yang bawahnya di bagian bawah akan ada lubang-lubangnya sehingga airnya akan turun. Jadi nanti produk akhirnya adalah yang atas jadi kompos kering, yang bawah jadi pupuk organik cair. Nah, kompos kering dan pupuk organik cair ini punya nilai ekonomi. Kita kalau kita punya tanaman, kita tidak perlu membeli pupuk. Dan yang berikutnya ini nyambung dengan program hatinya PKK. Kita kan ada program yang hatinya PKK nih. Nah itu bisa kita sinkronkan. Jadi kadang pertanyaannya, terus pupuknya mau kemana? Kita bisa manfaatkan. Dan yang jelas dengan mengurangi sampah organik saja, itu beban sampah kita akan berkurang banyak sekali, bisa 50-60%. Ini potensi yang sangat luar biasa. Dan apalagi sampah organik itu kan ini ya lebih risiko menimbulkan bau, mencemari lingkungan, kemudian kalau membusuk ya terus akhirnya banyak lalat, lebih potensi untuk menimbulkan gangguan. Nah, kalau misalnya ini saya sudah mencoba, saya kemarin tidak hanya berteori saja, tapi saya sudah mempraktekkan. Jadi di rumah saya sudah mengelola sampah organik saya. Kita mulai kalau proses pengolahan sampah itu dari pemilahan. Kita memilah organik dan anorganik. Kemudian yang satu sebenarnya ada yang limbah berbahaya B3, itu bisa sendiri. Kemudian yang anorganik itu pisahkan lagi, mana yang bisa laku di bank sampah, mana yang tidak. Jadi kalau yang laku di bank sampah itu langsung kita sisihkan. Jadi pada waktu kita mau membawa itu ke bank sampah, kita sudah nggak merak-merik sampah. Yang kedua, sampah anorganik yang sudah tidak laku jual, tidak punya nilai ekonomi. Yang berikutnya sampah organik. Nah, ini kalau sampah organik, dulu pada waktu saya belum tertarik dengan persampahan, saya menggunakan sampah kantong plastik untuk membuang sampah. Sekarang saya kalau sampah organik ini saya tidak pakai kantong plastik lagi, sehingga saya berhemat 1 kantong setiap hari. Karena kalau kantong bekas sampah kan nggak mungkin kita simpan lagi ya, nggak mungkin kita gunakan eman-eman, dicuci, dipakai lagi nggak kan? Nah, jadi kalau sampah organiknya ini saya pakai 1 kontainer khusus yang memang ini buat sampah, jadi taruhnya juga di bawah. Terus tutupnya ya ditutup, sehingga nanti kalau sampah ini mau saya olah, saya masukkan ke komposter. Mbak di mana ya? Mbak, aku bantu. Nah, nanti kalau ini mau dimasukkan ke komposter, saya tinggal Mbak itu Mbak dua. Saya tinggal
masukkan ini ke komposter, kemudian ini bisa dirucakin pakai lagi, sehingga setiap hari menghemat 1 kantong plastik besar hanya untuk mewadai sampah. Yang kedua, sampah yang anorganik yang laku jual, kebetulan Mbak ambil komposter yang bersih 2, 1 set, sama kamu ambil dokumentasi dikit-dikit. Nah, ini kalau sudah saya tinggal masukin ke komposter, ini bisa dipakai lagi. Saya membayangkan kalau misalnya kita 30 orang ya, 30 orang kita masing-masing menghemat 1 kantong plastik, itu sudah 30 penghematannya. Kalau 30 hari kita sudah hemat 90. Kalau 1 tahun kita kalikan 365 hari, pinten Bu Pandai? Banyak. Nah, itu baru dari kantongnya. Itu baru dari pengurangan kantong plastik. Kemudian, nah itu nyambung. Ini dengan reuse ini baru reuse wadah nih. Itu sudah kita ngurangin reduce sebanyak itu dan reuse. Udah jalan 2. Yang berikutnya kita lari ke recycle. Nah, ini kemarin saya berpikir begini. Kalau ibu-ibu yang belum punya perlengkapan untuk teknis pengolahan sampah, mesti kan akan mikirnya aku harus mengelola sampah kok ribet banget sih. Minta ininya ya Pak. Oh, nggak tahu ya Bu. Oh, pakai ember. Kalau baunya ya namanya sampah ada sedikit bau, tapi bukan bau yang mengganggu. Jadi baunya itu baunya itu bau sewajarnya, tapi bukan bau busuk yang mengganggu betul. Jadi ini ember tumpuknya saya mau produksi sendiri. Oh, itu pakai ember cat itu ya? Ember cat ini volumenya 25 liter. Iya. Jadi ini yang atas dia dilubangi. Kemudian ini di sini ada lubang juga di samping. Ini supaya nanti ada lalat. Nah, lalatnya bukan lalat yang hijau, bukan lalat yang penyakit, tapi lalat yang buat pengurai sampah ya Pak. Black soldier fly, betul namanya? Black soldier fly. Nah, dia lalat itu nanti kalau masuk dia akan bertelur di situ, menghasilkan larva. Larva itu yang bantu buat mengurai sampah. Nah, ini nanti sampahnya dimasukkan ke sini. Kemudian Mbak semprotan komposter itu loh Mbak. Nah, nanti yang cairannya akan masuk ke bawah ini. Jadi pupuk organ cair. Nanti kalau panen kita tinggal buka dari sini. Panennya sama yang ada botol utuhnya enggak, M4 nya? Enggak ada sini. Nah, ini panennya pupuk nanti akan sekitar 2 sampai 3 minggu tergantung jenis sampahnya. Kemudian jadi lalat yang masuk sini bukan lalat yang penyakit, tapi lalat yang buat pengurai sampah. Dia menghasilkan, ya betul Mbak, dia keterangan saya black soldier fly ya. Jadi bukan lalat hijau, bukan lalat kecil-kecil yang itu bukan, tapi dia lalatnya mungkin bisa di lalatnya besar hitam. Saya kan di rumah sudah berapa tahun terakhir ini diajarin Pak Yusuf kan belakang. Kadang-kadang ya masuk rumah juga deh. Lalatnya. Lalatnya bukan lalat hijau, bukan lalat yang kecil-kecil itu bukan, besar-besar. tapi lalat hitam besar dan dia memang membantu untuk penguraian sampah. Cuman saya sudah 3 botol zam-zam tuh yang besar. Makanya saya bilang ini siapa yang mau bisa. Kan dulu kita sering dikasih sama Bu siapa tuh yang jual pupuk depan dulu. Nah, di cairannya. Iya. Sekarang setelah saya punya banyak saya bingung nih dikemanakan ya. Apa bisa di cair? Iya, cair. Mbak Tisu. Yang Nah, cair. ini nanti, nah itu kan nanti pertanyaan berikutnya ya Bu, mau dikemanakan pupuknya gitu ya? Memang Jadi, ya sementara ini dipakai sendiri. Nah, Ibu nanti mungkin Bu Dim bisa sharing ya pengalamannya Bu Dim dalam mengelola sampah. Jadi
sampah organiknya ini, kalau kemarin saya berpikir begini, kalau ibu-ibu tidak tahu caranya, satu kalau tidak tahu gampang ya, sekarang udah banyak pelatihan. Yang kedua udah tahu tapi nggak punya sarananya. Bu dokter, saya mau ngolah sampah, saya penting mau golek komposter kalau lubangi apa? Suruh lubangin ember. Bahannya bukan tutup sama ini saja. Tutupnya bawah sama pantatnya atas sama Iya, tutupnya bawah sama pantatnya atas. Gimana gitu kan? Nah, ini saya produksi sendiri. Saya produksi dengan ember bekas cat. Kemudian kita produksi massal banyak. Jadi nanti dengan seperti ini, terus saya sediakan semprotan. Ini bakteri ya Mbak, bakteri baik yang monggo silahkan Mbak Anis, Mbak Anis semua deh. Mbak Uri. Ini probiotik buat tanaman. Jadi dia bisa buat menyuburkan tanaman. Dan ini kalau untuk pengelolaan sampah dia sebagai starter ya Mbak. Jadi dia membantu penguraian sampah. Ini namanya produknya EM4. Isinya memang mikroorganisme baik yang dia membantu penguraian sampah. Ini belum aktif. Untuk aktivasi dia gampang sekali. Air 500 ml ditambah 2 tutup botol EM4 tambah 1 sendok gula pasir dikocok. Itu sudah siap pakai. Nanti setiap kali kita mau membuang sampah, kita semprotkan EM4 ini dengan sampahnya, disemprot sampai basah, terus ditutup. Begitu kita tambahkan kaki, nanti kayak gitu, disemprot, ditutup. Kemudian tadi sampah ini, nah nyemprotnya sampai basah, sejumlah apa sampai basah. Nah kemudian sampah ini kalau dalam kondisi dia keadaan dengan size yang besar, dia akan terurainya lama. Untuk lebih cepat terurainya kita cacah. Jadi kalau pas lagi nggak kesusu banget, saya akan nyacah sendiri. Botolan usah. Kita ada jus lupa diminum bahaya. Diiris-iris gitu ya. Jadi iris-iris kecil. Jadi saya di rumah begini, sampahnya satu adalah tempat yang buat plastik yang bisa dijual ke bank sampah. Yang kedua plastik yang tidak laku jual, yang kotor yang kecil-kecil itu kan bank sampah nggak mau. Terus yang ketiga saya letakin ini kayak gitu. Kalau sisa-sisa sayur gimana? Di sini. Nanti masuk ke sini. Kalau sayur sudah matang? Enggak. Nggak apa-apa. Biasanya tak bau kan itu? Nah, Nanti disemprot itu EM. Makanya kita bagaimana kita mengurangi sayur matang buang, kan kita sering ya ibu-ibu begitu. Kita mulai mengurangi gimana kita ngatur biar makanan kita tidak tersisa banyak. Nah itu kita selama ini limbah sampah yang dari makanan yang tidak sisa makanan yang tidak termakan itu banyak ya. Makanya saya juga sekarang kalau ada Mbak kira-kira nggak habis Mbak, separuh bawa. Nah karena daripada nanti saya buang dia jadi sampah, lebih baik saya satu masaknya di tangkar, yang kedua kita simpan langsung sebagian, jadi kan nggak membusuk di luar ya. Yang ketiga kita bisa bagikan saya juga yang lain. Nah, ini juga jadi menarik juga karena memang kayaknya kalau kita yang sisa nasi juga bisa ya? Saker, bisa nasi saker. Nah dari situ kemudian ternyata saya menghitung volume sampah yang saya hasilkan setiap harinya berkurang jauh sekali, dan sampah saya jadi sampah yang tidak bau di luar. Jadi saya bisa membuang sampah yang plastik-plastik yang nggak laku jual itu sekitar 3 hari sekali, 3-4 hari sekali baru buang 1 kantong plastik. Kalau kayak
bekas kardus, tisu itu bagaimana? Nah, kalau tisu dia dia masuk ke organik bisa, cuman untuk lebih cepat terurai dia Dibasahi. Oke. Dan ini ternyata memang tisu juga menjadi salah satu beban sampah yang banyak. Kalau saya tisu kayak gini ini sebelum emang harus telaten sih. Sebelum cuci piring saya bersihkan dulu. Di piringnya yang kotor itu kita bersihkan dulu dengan tisu yang bekas. Nah, baru dibuang ke tempat yang organik gitu. Karena itu ada hikmahnya apa, air keran cucian itu bocor masuk ke kolam. Terus ikannya pada mati. Terus saya lihat dengan Pak Dim ini kok bisa ya gitu. Ternyata di cucian piring itu banyak lemak-lemak yang mengeras. Akhirnya kita guyur pakai air panas ya. Semenjak itu saya rajin ngumpulkan tisu-tisu kayak gini. Jadi sebelum cuci piring tuh saya bersihkan dulu, baru dimasukkan ke organik. Ya ada gunanya juga gitu. Ya di samping dibasahin tadi masih bisa dimanfaatkan Untuk itu membersihkan. Dan iya. ini memang menjadi satu ini ya, artinya kalau kenapa kok saya sekarang juga ikut-ikut bicara sampah, karena kemarin Mbak Tian saya itu setiap hari diajak diskusi tentang sampah sampai berbulan-bulan. Saya lama-lama aku kok otakku aku mikir saya kok setiap hari mikir sampah. Akhirnya udah deh tanggung-tanggung kayak gini. Ya sama kita dulu Pak Yusuf tuh belakang sama Pak Dim selalu diskusi, melihat punya beliau memang sudah berhasil ada apa tuh untuk makanan ikan itu apa ya namanya, ulat-ulatnya gitu. Nah, itu juga larva iya, yang masuk ke sini. itu dikasihkan ke ikan gitu, dikasihkan kalau yang pelihara ayam kayak Bu Arison tuh bisa tuh makanan ayam. Geli sama ulet-ulet gimana ya? Itu uletnya jadi coba ibu boleh googling maggot. Dia uletnya bukan kayak belatung larvanya, dia lucu. Jadi dia bukan kayak belatung yang putih yang empuk itu, tapi dia tebel berbuku-buku. Coba Untuk makanan ikan. Iya. nah iya betul, terus dia berbuku-buku gendut gitu. Tapi geli ya, aku tuh paling Nggak apa-apa, jadi dia kalau awal memang kayak putih kayak belatung ya, maksudnya karena baru aja netes ya. Tapi kalau sudah gede dia tuh enggak gitu. Kalau yang belatung yang sampah kan tetap belakangnya belatung. gimana? Dibuang atau gimana itu? Enggak, dia di sini dia bantu ngurai sampah, makan dari sampah-sampah itu sama membantu proses pengolahan. Enggak keluar mana? Saya kasih tulisan. Coba Dilarang mangkot dilarang keluar. Soalnya itu paling saya geli beli banget. kering buat cemilan koin. Cemilan. Langsung mau mencari. Cemilan sore. Mbak sama itu ya disiapin sudah. Nah, hampir selesai. Nah, ini pupuk cairnya. Saya sudah panen pupuk cairnya. Cuma nanti untuk komposnya itu kan masih basah ya karena baru jadi. Jadi itu biasanya perlu diangin-angin dulu. Dan ini pupuknya sebenarnya masih perlu proses pengolahan lebih lanjut. Dia perlu diangin-angin kalau tidak salah 1 bulan. Terus ini kan konsentrasinya pekat, ini perlu diencerkan. Oh, ditambah air. Yang jelas, kalaupun ini pupuk mungkin nilai ekonominya bagi ibu-ibu yang tidak kagungan tanaman atau yang lain itu setidaknya kita mengurangi sampahnya itu bukan sampahnya banyak sekali. Dan saya coba untuk sekarang melatih diri untuk bawa tumbler kemana-mana, tapi masih sering ketinggalan. Yang terakhir tumbler saya masih ketinggalan di kamar bayi. Aduh. Sama tas belanja. Buat bawa minum kemana-mana. Nah, jadi bawa minumnya, kalau bawa tumbler kita mau pergi udah bawa tempat minum, kita nggak perlu beli air kemasan di luar. Terus kalau disandingin kayak di kantor gitu, saya sekarang lebih nyaman pakai air minum sendiri ya, pakai tumbler ya. Gitu. Karena ternyata miripnya sampah itu banyak sekali. Dan saya dengan menerapkan
komposter ini, pengolahan sampah organik dengan metode komposter ini nyaman sekali. Taruh di situ nggak bau. Ya namanya bau sampah wajar deh kalau sampah dibuka agak bau sedikit, tapi bukan bau busuk yang mengganggu. Karena sampahnya itu ada proses penguraian. Kayak sisa-sisa tulang ayam, gitu, daging gitu. Kalau daging yang mentah itu memang potensi untuk menimbulkan bau. Itu lebih baik yang di biopori, yang ditanam. Ditanam ya. Nah, itu mungkin Bu Lina sebagai awal, dan harapan saya sih mungkin kita kalau PMP ini kompak, terso untuk kita mencoba jadi pionir lah, ya setidaknya kita dulu kita menerapkan sama-sama berkomitmen. Nanti monggo Bu Lina yang memandu, kita berkomitmen untuk mengurangi sampah dengan pengolahan limbah sampah organik rumah tangga. Kita bicara di skup kecil aja, rumah tangga, karena ternyata yang limbah sampah yang banyak itu rumah tangga. Ini kalau kita mau, saya sediakan komposternya, kemudian mungkin metodenya dicicil aja, monggo dicicil mau seberapa lama boleh. Kemudian nanti mungkin kita perlu Tak terhingga. Nanti tak terhingga kita dokumentasikan bagaimana proses yang kita lalui dan hasilnya. Nanti termasuk kalau ada kendala supaya kita bisa bantu. Karena kalau prosesnya betul, sampah itu tidak bau busuk. Dengan pengolahan sampah ini dia akan terurai, sehingga bukan membusuk begitu saja tapi terurai. Memang katanya itu saya ngamatin kemarin yang sulit di kali di Kelada. Yang sulit untuk diurai adalah daun pisang. Ini lama sekali. Yang lain-lain sisa sampahnya udah hancur, yang daun pisang masih agak bandel. Tapi saya pikir daun pisang gampang kita kasih di kebun, gitu. Nah, kalau iya nanti mungkin kita kan bisa melakukan ini, panen kan bisa 3 minggu ya. Kita bisa evaluasi di 3 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Nanti ada yang tanya, Bu Dokter nanti dapat door prize gimana nanti kalau misalnya ternyata BMD ini kompak dan kita bisa mengelola sampah organiknya kita dengan baik. Bagaimana kalau kita melakukan satu acara bersama? Nanti saya mungkin kasih hadiah. Ya mungkin gak banyak ya, kayak misalnya dulu kita piknik masjid. Saya kasih jilbabnya gitu. Menawi berkenan. Ya, saya rasa itu dulu kulina dari saya. Mohon maaf agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil-sambilnya gimana? Nggak bisa ya? Nggak bisa tarik itu. Produksi sendiri berarti bisa bagi-bagi. Berapa harganya? Kalau harganya ini nanti tambah set semprotan. Saya buatkan yang repack EM4 nya. Ini cukup kayaknya. Ini kemasan repacking 125 ml agak besar. Sama nanti saya tambahkan, ini bungkusnya banyak. Ambil bungkusnya aja boleh. Jangan. Jadi sama sekalian saya kasih tempat bungkusnya kerudung. Nanti satu setelah kita jalan 1 bulan dan berhasil ya. Hitung aja ya Bu. 30-29. Nanti sama 1 kontainer. Jadi ibu-ibu sudah nggak eman-eman Tupperware mau buat kabin kan teman-teman kan. Saya sudah order banyak. Jadi paketnya adalah seperti ini. Tambah 1. Tambah ini. Ini nggak tahu ini isinya kayaknya ini pupuk deh, tapi kan cuman ini size-nya lebih besar. Bentar Mbak, ada yang size 125 ada ya? Nanti bonus kerudung 1 bulan berani. Terus nanti kita kasih label ya, kita namain gerakan kita apa gitu. Aku siap menjadikan kerudung.
dibuang pulang yang mana itu biliar itu loh Bu. Bukan biliar apa itu umum ya. Benar. Nah, kalau misalnya nanti Bu April apa namanya sampah Langsung cepet. langsung bisa banyak banget ya dari sampahnya. Kayak bonus satu gitu ya. Sini dulu, situ belum ada. Kita bicara skala rumah tangga agak lama kok penuhnya. Nanti kalau misalnya perlu ada yang perlu dua, nggak sambil dikeluarin ya, boleh ambil lagi. Nah ini dengan nanti bawa satu set ini langsung bisa capcus, nggak perlu nyari apa-apa lagi. Paling nambahin gula pasir kan di rumah ada, air ada, gula pasirnya gula pasirnya, dia nanti dikoreksi kalau saya keliru, kalau ada yang kurang pas. Jadi air 500 ml ini untuk mengaktifkan cairan EM4 ini. Jadi dengan 500 ml air ditambahkan 2 tutup botol EM4-nya ini, nanti tak hitungkan, tak konversi ke tutup ini jadi berapa gitu ya, biar gampang ya. Nah terus ditambah dengan 2 monggo bakal dipendar, ditambah 1 sendok makan gula pasir, itu untuk mengaktifkan bakteri ini. Jadi bakteri yang di cairan ini belum aktif. Caranya supaya aktif adalah dengan diaktifasi. Nah kalau sudah nanti tinggal sebelum kamu dari sana jangan mendekat. Itu tadi muter sih masalah Mbak dia dari sana. Ya, nanti dari sana. Nah, jadi tinggal sampah sebelum kita masukkan, kita cincang kecil, kemudian kita semprot dengan bakteri dengan bakteri ini, EM4 ini, dengan probiotik. Nah, ngomongnya probiotik aja. Terus dengan EM4 yang sudah diaktifkan, habis itu dikasihkan ke sini. Kalau nanti kita akan buang sampah lagi, masukin lagi, kita semprot sampai basah, masukin lagi kayak gitu. Nanti kalau sudah selesai dan pada waktu mau kundur, boleh lihat produk kita yang sudah jadi, yang sedang berlangsung. Itu tidak mengganggu seperti ini. Tadi lewat ke depan bau nggak? Enggak. Enggak sih. Nah itu padahal ada sampah. Nggak tahu itu rasanya gimana. Masak sendiri. Masak sendiri. Itu paketnya termasuk yang EM itu ya? Iya, tapi kemasan repacking. Oh, yang sudah repacking ya? Oh ya. Ya, ibu-ibu nggak perlu nyari. Oh, ya. Saya belum punya EM4. Oh, ya. Saya nggak bisa jalan. Dokter Hmm. saya bu semprotannya belum ada, masa semprotan setrika mau saya pakai? Kan gitu. Berarti kalau EM4-nya habis ke sini gitu. Boleh, siap. Nanti boleh setiap pekan kanan aku bawa ya boleh. Kan beli. Bayar tak wakili, Pak. Paling banyak menghabiskan Iya.